kali ini kita akan belajar tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Nah, untuk mengetahui tentang teks fiksi dan teks non-fiksi, simak video ini sampai selesai ya adik-adik. Nah, pada dasarnya teks dibagi menjadi dua jenis, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan imajinasi penulis, sedangkan teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan fakta atau data yang sebenarnya. Contoh dari teks non-fiksi antara lain teks berita, biografi, artikel, dan laporan. Sedangkan contoh dari teks fiksi yaitu cerpen, novel, komik, dan juga dongeng. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama, memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis serta sistematis. Yang kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Yang ketiga, penemuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Yang keempat, memotivasi rancangan dan pelaksanaan penelitian yang bertujuan jelas. Yang kelima, penulis memberikan analisis dan interpretasi intelektual. Yang keenam, bahasa yang digunakan denotatif atau bahasa yang memiliki arti sebenarnya, sehingga para pembaca bisa langsung memahami maksud dari teks tersebut. Nah, teks non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu teks non-fiksi murni dan teks non-fiksi kreatif. Teks non-fiksi murni merupakan teks non-fiksi yang berisi pengembangan berdasarkan data yang otentik. Sedangkan teks non-fiksi kreatif merupakan teks non-fiksi yang berisi sebuah data yang berkembang berdasarkan imajinasi penulis. Teks fiksi tersusun atas unsur-unsur seperti tema, alur, latar, tokoh, watak, dan amanat. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing unsur tersebut. Yang pertama, tema. Tema merupakan pokok bahasan utama yang disampaikan dalam cerita. Yang kedua, alur. Alur adalah urutan kejadian yang disampaikan dalam cerita. Terdapat alur maju, yaitu alur yang mengarah ke masa depan, alur mundur, alur yang kembali ke masa lalu, dan alur campuran yang merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang ketiga yaitu latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita yang mendeskripsikan keadaan. Yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah peran yang bermain dalam cerita. Tokoh terdiri atas tokoh utama yang mendominasi cerita dan tokoh pendukung yang mewarnai dan menghidupkan cerita. Yang kelima yaitu watak. Watak adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita, yang membedakan antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca atau pendengar. Nah, itu tadi adik-adik materi tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Sekian yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.